Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soeharto dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu. Saya di pelatihan diklat guru daring di P4 TK Boy Malang, itu di kompetensi TKRO kelas L. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek 1 dengan jenis pekerjaan pengelasan, di mana nanti pada saat pengelasan tentunya saya sudah mempersiapkan terutama untuk APD, karena APD di sini sangat wajib sekali di dalam kita melakukan aktivitas yang bertujuan sebagai keselamatan di dalam bekerja. APD yang saya gunakan di dalam pengelasan itu ada beberapa, di antaranya di sini ada hand glove atau sarung tangan. Ini kebetulan bahannya terbuat dari kulit, hand glove. Kemudian di sini ada apron. Ini sebagai pelindung di bagian dada. Kemudian di sini ada sarung tangan. Ini bahannya terbuat dari katun rajut. Terus selanjutnya ada kacamata untuk menggerenda. Kemudian ada pengaman untuk tutup telinga. Terus di sini ada lagi APD yang berikutnya adalah ada helmet ini. Nah, semua APD yang akan kita gunakan itu tidak serta-merta semua harus kita gunakan, karena APD yang kita gunakan harus disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Seperti contoh, misalnya kita menggunakan sarung tangan yang hand glove liter ini sangat kaku sekali. Ini kalau kita gunakan dalam pekerjaan yang agak halus atau menggerenda, ini mungkin agak menyulitkan. Oleh karena itu, di dalam penggunaan APD itu seharusnya menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada helmet. Jadi helmet kalau kita gunakan pada saat kita kerja itu sangat wajib sekali, terutama yang pekerjaan dengan pada bagian-bagian ketinggian, bekerja di bawah atap yang sedang melakukan renovasi, maka sebaiknya kita harus menggunakan helmet ini. Nah, APD itu sangat wajib sekali. Makanya tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa penggunaan APD itu kita sesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Terus yang berikutnya, karena jenis pekerjaan saya itu adalah pengelasan, maka ada beberapa alat yang harus kita gunakan di dalam pengelasan, yaitu ada roll meter. Ini panjang 7,5 meter. Kemudian ada penggaris siku, karena pada waktu kita memotong, kita disarankan harus selalu presisi di dalam memotong. Kemudian di sini ada tang penjepit, kemudian ada tang kombinasi. Selanjutnya ada palu, ada palu las. Jadi ini nanti untuk membuang gram atau karbon yang masih melengket pada bekas las. Kemudian ada sikat baja. Jadi setelah kita pengelasan, bagian karbon yang masih menempel pada bekas las seharusnya kita bersihkan dulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepadatan pada saat kita menyambung dengan las. Kebetulan pada pekerjaan pengelasan ini saya menggunakan las listrik tipe inverter, ini dengan power 160 ampere. Jadi nanti saya pada saat bekerja itu menggunakan las listrik jenis inverter. Kemudian peralatan berikutnya yang saya gunakan adalah hand gerenda. Ini untuk memotong, nanti memotong bahan yang sudah kita ukur sesuai dengan dimensi yang kita butuhkan. Di sini juga ada bor tangan
Nanti jika benda kerja yang sedang kita buat itu membutuhkan lubang untuk lubang baut atau lubang paku, maka nanti kita bor. Di dalam bekerja, lingkungan area yang kita tempati untuk bekerja, apalagi ini berkenaan dengan listrik, maka tempat syarat yang sangat diutamakan itu tempatnya satu harus kering, kemudian sirkulasi udara sangat cukup, kemudian tidak lupa kita harus ada pemadam kebakaran atau apa ini yang jenis porter. Jadi pada saat terjadi keadaan yang tidak normal, walaupun kita sudah semuanya menggunakan safety, keadaan yang tidak normal itu akan datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, semua di tempat kerja itu senantiasa harus ada perlengkapan yang bisa menanggulangi bahaya-bahaya yang datangnya seketika. Untuk menyingkat waktu, kita langsung melakukan aktivitas, yaitu melakukan pengelasan. Tetapi sebelum saya membuat benda kerja, maka saya harus menyiapkan dulu benda kerja yang akan dibuat dengan gambar yang sudah saya buat dengan dimensi sekian. Maka nanti pada waktu kita melakukan pemotongan itu sudah mengikuti ukuran yang sudah saya gambar di awal. Baik, langsung saja saya memulai. Karena di sini saya awali dengan pekerjaan untuk memotong bahan yang akan kita buat, maka terlebih dahulu saya harus menggunakan safety, yaitu untuk yang sarung tangan. Kemudian ini kacamata gerenda. Tujuan dari saya menggunakan kacamata gerenda adalah jika terjadi letikan dari gram yang sedang kita gerenda, maka bahaya tidak akan sampai mengenai pada mata kita. Maka kita wajib harus menggunakan kacamata Google untuk gerenda. Yang berikutnya yang harus kita pakai adalah penutup telinga, karena di dalam menggerenda itu suaranya sangat bising. Kita wajib untuk menutup gerenda ini. Terus yang berikutnya saya langsung action saja untuk memotong dulu, karena ini pekerjaannya masih baru memotong, maka sebagian untuk safety saya pergunakan sepenuhnya saja. Baiklah, sekarang saya akan mengadakan pengukuran terlebih dahulu dari gambar yang sudah saya buat ini. Nanti setelah diukur baru saya potong. Di dalam pemotongan silahkan buat tanda dulu satu strip, kemudian kita gunakan penggaris siku supaya nanti saat pemotongan itu antara sisi satu dengan sisi yang lain itu akan ketemu. Kemudian yang berikutnya kita juga garis. Baiklah, sekarang saya akan mengadakan pemotongan terhadap benda kerja yang sudah saya ukur tadi. Dipastikan benda kerja yang akan kita potong kita taruh di sebelah sisi kiri, supaya apa? Begitu kepotong, maka bagian yang kepotong ini langsung jatuh. Kalau posisi yang seperti ini, kita tidak boleh memotong pada bagian
pada dua tumpuan, di antara dua tumpuan. Karena pada saat dipotong, maka benda kerja tersebut akan menjepit pada bagian daun gerenda. Perhatikan pada saat menggerenda, saya harus menggunakan penutup telinga ini, kemudian kacamata gerenda dan sarung tangan. Karena benda kerja yang saya buat itu nanti berupa segi 4, maka untuk pemotongan ini hanya nanti dipotong dibagi setiap potongan 90 derajat, sehingga pada waktu ini ditekuk maka akan berbentuk siku. Pemotongan sudah selesai. Jadi tadi pada waktu pengerjaan dengan menggerenda, saya cukup nyaman menggunakan sarung tangan ini dan cukup aman. Kemudian yang penting lagi adalah sepatu yang saya pakai. Sepatu yang saya pakai ini saya menggunakan sepatu safety. Karena memang pada pekerjaan pengelasan itu kita selalu berhadapan dengan satu, api maupun percikan api. Yang kedua, pekerjaan ini nanti saya tidak lepas dari meja kerja. Meja kerja ini ketinggiannya kurang lebih 1 meter. Nah, seandainya pada saat nanti saya membutuhkan mengebor, kemudian ada benda kerja yang jatuh ke sini dan menimpa kaki saya, maka sepatu ini cukup aman. Saya ulangi, ini cukup aman. Karena apa? Sepatu yang saya pakai ini sudah safety. Nah, oleh karena itu pentingnya di dalam kita bekerja itu sangat mengutamakan K3 yang akan kita kerjakan, pekerjaan yang akan kita kerjakan itu harus memenuhi K3 dan menyesuaikan APD yang akan kita pakai. Baiklah, ini sekarang saya bentuk dulu. Sekarang saya sudah selesai memotong pada bagian-bagian yang harus kita bentuk. Nanti yang terakhir pada ujung sana nanti kita potong lagi supaya nyambung dengan bagian ini.
sebaiknya kita menggunakan ragul yang di atas supaya posisi kita kerja itu juga nyaman. Lihat di sini hasil yang sudah saya potong, ini sudah bertemu sudut. Ini memang harus presisi. Tinggal sekarang memotong pada bagian yang lain yang belum saya potong. Selanjutnya, karena tadi sudah saya lakukan pemotongan pada masing-masing bagian sudut, sekarang saya sudah harus melakukan penyambungan dengan menggunakan las listrik. Jadi nanti penyambungan ini sekalian mengelas pada bagian-bagian potongan. Karena saya sekarang pekerjaannya sudah mulai mengelas, maka saya harus menggunakan APD, yaitu yang sarung tangan atau hand glove liter. Ini bahannya terbuat dari kulit. Kemudian perlengkapan saya persiapkan untuk dicek lasnya. Ini saya persiapkan dulu. Ini untuk yang las, kemudian ini untuk yang ground. Selanjutnya pengaman yang harus saya pakai selain sarung tangan, saya harus menggunakan apron. Ini sebagai pelindung pada waktu saya mengelas, kemudian ada percikan api, maka pada bagian dada saya terlindungi. Kita tali dulu pada bagian belakang. Ini terus yang berikutnya, selain apron, saya harus menggunakan yang harus disiapkan adalah kap atau topeng las ini. Karena topeng las ini sangat kalau tidak menggunakan topeng las ini sangat berisiko sekali, karena busur api dari las listrik ini, sinar radiasi untuk ultravioletnya cukup besar sekali. Maka jangan lupa ini sebagai pelindung wajah sekaligus untuk melindungi mata kita. Saya persiapkan dulu untuk penggunaan APD-nya. Kemudian saya siapkan palu las, kemudian sikat dan tang. Ini perlengkapan yang saya gunakan untuk mengelas. Sementara yang lain saya pinggirkan dulu supaya tidak mengganggu di dalam pekerjaan saya. Kita colokkan inverter ini ke power listrik. Kemudian untuk yang bagian ground, ini kita jepitkan pada bagian meja lasnya sini. Karena meja las ini terbuat dari baja yang berketebalan 10 mili. Nih kita jepitkan di sini. Jadi ini sudah menjadi pengantar nanti antara benda kerja yang mau saya las dengan meja kerja ini. Oke. Selanjutnya
Kita nyalakan power. Sudah nyala. Kemudian untuk kawat lasnya kita jepitkan pada holder yang plus. Lalu saya mengadakan penyambungan dulu dengan memberi titik-titik pada bagian yang sudah dipotong tadi. Baiklah, kita lakukan dulu. Ini sudah kelihatan siku, sudah presisi, berarti saya harus segera menghubungkan atau menyambungkannya dengan titik plus. Oke, ini sudah tersambung. Berikutnya saya langsung mengulas pada bagian-bagian yang lain. Bagian yang telah dilas, kita harus membersihkan kampulasnya dengan cara dititik dengan palu dan kita sikat. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa sambungan tadi itu benar-benar nyambung dengan busur las. Pengisian las tadi pada sambungan itu kelihatan penuh. Ini sudah selesai, sudah jadi. Jadi perlu saya ulangi kembali bahwa di dalam pengelasan ini yang sangat diperhatikan betul adalah satu APD yang akan kita gunakan, terutama yang satu tadi, yaitu untuk topeng lasnya ini, karena memang radiasi dari busur las itu cukup besar. Kemudian kita jangan lupa harus pakai masker, karena dari kampu las itu akan mengeluarkan asap sehingga tidak akan merusak pada bagian organ tubuh kita yang sangat vital. Demikian untuk tugas praktek saya pada kesempatan saat ini, yang mana tugas praktek ini yaitu tentang pengelasan dan beberapa hal yang harus saya persiapkan di awal tadi. Satu, tentang APD, kemudian peralatan, perlengkapan, dan bahan yang harus kita gunakan. Demikian kesempatan penjelasan saya untuk praktek pada praktek satu ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat dan barangkali juga ada masukan dari rekan-rekan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.